Selamat pagi keluarga BCC. Pagi. Apa kabarnya? I'm blessed. Puji Tuhan, haleluya ya. Amin. Selamat pagi Pak Petrus. Ini kita berada di Ambarawa, di mana di rumah Panganari, Panganari, Tanjung Sari, tempatnya Pak Petrus. ya. Luar biasa kita ada di tempat ini, kita beribadah untuk firman dan kita memuji Tuhan. Kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Petrus. Ya. Kita berada di tempat ini, kita bisa memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita memberi semangat, kita akan memuji menyembah ya Pak. Sama ini teman-teman sekalian. Mari kita semangat, kita sudah ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini kita berada di tempat rumah Pak Petrus di Ambarawa. Kita akan memuji menyembah dalam roh dan kebenaran karena kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami Bapak. Berkat-berkat penyertaan yang selalu luar biasa Bapak. Kami terima dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu menyertai. Kami percaya di Ambarawa ini terjadi Bapak. Kami mendengarkan kasih karunia-Mu, berkat-berkat firman pun terjadi di tempat ini Bapak. Kami percaya bersama ini, kami nyatakan mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom semuanya. Halo. Hari ini kita bisa ada di tempat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan yang buat kita akan memberikan yang terbaik buat di tempat ini. Salam buat semuanya yang ada di sini, yang mungkin ada yang di manapun berada, yang mendengarkan semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, mari kita memulai ibadah minggu ini. Kita pujikan, kita sembah Tuhan kita mulia bagi anak domba. Mulia, Mulia bagi anak domba. mulia, Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. kita pujikan kembali mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. atas semua
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Puji Tuhan. Mulia bagi anak domba. Kita sebentar lagi juga akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus, anak domba yang akan memerintah untuk selama-lamanya bagi kita semuanya. Amin. Karena kita akan merayakan nantinya kelahiran Tuhan Yesus, mari kita pujikan dengan sukacita. Kita pujikan Gita Surga Bergema. 1, 2, 3. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, mengagungkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi dari awal. Kita Surga bergembira, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita memang sangat baik buat kita semuanya. Bila kita bisa hadir di sini bukan karena kegagahan kita, karena kemauan kita, tapi memang Tuhan yang memberikan berkat, memberikan kuasa, memberikan yang terbaik buat kita untuk kita bisa sampai di tempat ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita pujikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bisa semuanya untuk bangkit berdiri. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Siapa silakan hambanya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami merayakan semua kebaikan-Mu di dalam diri kami, di dalam anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami Tuhan, baik juga kehidupan Pak Petrus dan keluarga besarnya Tuhan, keluarga Nike Tuhan, dan kami semua Tuhan. Pekerjaan-Mu semuanya baik Tuhan, tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak terkendali oleh Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, dan semua yang terbaik itu dari Engkau Tuhan. Dan hari ini kami merayakan semua itu, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami terus akan berjalan di dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan-pekerjaan baik-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam mujizat-Mu, di dalam otoritas-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima yang terbaik daripada Engkau. Kami siap hati kami ditaburi oleh firman-Mu Tuhan, benih yang luar biasa, benih yang baik yang akan bertumbuh subur di dalam tanah hati kami Tuhan. Terima kasih untuk hati kami yang sudah Kau jadikan baik Tuhan, dan biarlah kami terus Tuhan mengerti, kami boleh mengetahui setiap rahasia-rahasia kerjaan surga yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita perdana tempat ini ya. Amin. Ini sebenarnya dinanti-nantikan oleh siapa? Ya? Kita menanti-nantikan ini, tapi yang menanti-nantikan terutama adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu sudah menanti-nantikan lama. Dia menunggu anak-anaknya untuk datang pada Dia. Kenapa? Dia berada di sini. Amin Pak Petrus. Amin. Ya. Amin. Jadi bukan usaha kita untuk datang ke Tuhan. Sebelum kita berusaha datang ke Tuhan, ternyata sudah ada di situ. Seperti kalau anaknya Pak Petrus pulang ke sini, anak Pak Petrus datang ke sini, nggak menanti Pak Petrus ada, ya kan? Tapi ternyata Pak Petrus sudah ada. Sama, kita juga datang pada Tuhan itu bukan kita menanti datangnya Tuhan, bukan kita menunggu hadiratnya, tapi ternyata Dia sudah ada. Karena apa? Karena Dia sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Nah, Natal juga seperti itu. Natal ini juga bukan bicara tentang apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan, bukan. Natal ini berbicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Ya, apa yang Dia sudah turun bagi kita. Dia nggak bisa nunggu kita naik, betul nggak? Tapi Dia yang turun untuk kita, dan Dia lakukan semuanya itu untuk kita. Ya. Hari ini mungkin kita ingat, ya Pak Petrus ingat masa-masa dulu, ya Pak Petrus luar biasa. Saat kondisi kita bandingkan, satu terbakar, satu ingin itu ada lagi di Ambarawa dan sekitarnya. Orang yang berapi-api seperti Pak Petrus, orang yang berapi-api dengan rekan-rekan waktu itu, ya kan? Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa.
Bagaimana Tuhan bergerak melalui Pak Petrus, bagaimana Tuhan bergerak melalui Mbak Nika di kota Ambarawa ini dan sekitarnya, dan orang banyak dimenangkan, banyak orang dimerdekakan. Itu bukan kerinduan kita, tapi itu kerinduan Tuhan. Amin. Amin. Saking rindunya Tuhan, dia rela datang untuk dia dijadikan korban gitu. Ya. Itu saking luar biasanya kasih dia. Ya, karena dia kepengen menyatu dengan kita. Ya, jadi Natal ini bukan bicara kita ini apakah kita ini sudah layak untuk Tuhan, ya, enggak. Bukan perasaan kita apakah ini sudah layak ya, tapi Natal bicara bagaimana Tuhan ini menunggu kita, tidak menunggu untuk kita sempurna, ya. Tapi dia mau dengan kondisi apapun kita saat ini. Dia mau kita datang dan dia mau pulihkan kita ini. Ya. Dia mau kita datang dengan apapun kondisi kelemahan kita, dia mau pulihkan, dia mau kuatkan, dan dia menerima kita apa adanya. Itu Tuhan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi semua orang, nggak cuma Pak Petrus, kita semua pasti pernah mengalami badai. Ya kan? Jangan usah kita, zamannya Yesus ada di dunia pun dia mengalami juga, teman-temannya, murid-muridnya mengalami itu, ya. Tapi badai dan semuanya itu bukan bukti bahwa Tuhan marah, enggak, ya. Murid Yesus itu ada di tengah badai bukan karena salah jalan, enggak. Oh, itu yang perintahkan Yesus sendiri, ya, pergi ke arah sana, itu perintah Yesus, ya. Nah, sering kita berpikir seperti ini, aku sedang susah karena mungkin Tuhan sudah kecewa sama aku. Apa karena aku mundur sehingga aku mengalami ini semua? Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Ya. Tuhan kita ini teramat baik. Kasihnya Tuhan itu ya. Kasihnya Tuhan itu bahkan dia lebih besar daripada dosa-dosa kita. Makanya dosa di seluruh dunia ini cukup dia bayar dengan kasihnya dia, dengan darahnya. Apalagi cuma dosanya Mbak Nika, dosanya Samuel, dosanya Pak Petrus atau Indri, kecil, tidak ada apa-apanya dengan kasih Tuhan. Cukup itu semua. Ya. Bahkan dosa seluruh dunia ini, kalau dibayar dengan kasihnya Tuhan, susuknya masih banyak itu. Amin, Pak. Amin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena Tuhan ini kecewa sama kita, bukan karena itu kutukan, bukan. Badai itu bukan untuk memisahkan kita dari Tuhan, ya. Karena di Ibrani 13 kata seperti ini. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau, itu artinya apa? Tidak pernah dia lepas dari itu. Ya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita satu roh dengan dia, apa yang Pak Petrus alami, dia juga mengalami gitu loh, ikut merasakan. Apa yang Samuel ini di sini ya dia ada di sini. Jadi kita nggak perlu nunggu kita sampai bersih, sampai berdoa, sampai nyembah, sampai kita rasakan getar-getar atau berdetak. Enggak. Misalkan itu juga nggak dirasakan, itu bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan sudah ada lebih dahulu. Amin, Pak. Ya. Amin. Nah, jadi dalam kasih karunia itu Tuhan nggak pernah lihat performa kita, nggak pernah lihat apa ya keahlian kita, nggak akan pernah lihat semegahnya kita, enggak. Seberapa banyak kita udah berbuat baik, enggak, ya kan? Tapi dia lebih tertarik dengan hati kita. Dia mau ngurusi hati kita. Dia mau buat hati kita ini segembur mungkin gitu, sesubur mungkin. Jadi tanah yang sebaik-baiknya itu yang diurusi Tuhan. Ya. Jadi waktu terjadi badai, saat itu murid-murid itu ketakutan, ya, Yesus cuma berkata seperti ini. Yesus cuma berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Itu aja, Yesus cuma ngomong seperti itu, ya. Tuhan tidak berkata, tuh kan makanya kamu taat, tidak ngomong seperti itu, tuh kan lah makanya kamu harusnya seperti ini, enggak. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan nggak pernah mengungkit kesalahan kita. Enggak. Ya. Jadi misalkan saat ini pun ada bencana apapun, itu bukan gaweane Tuhan dah. Bukan Tuhan mau mengutuk,
Mana bencana yang sekarang ini lagi Sumatera ya? Bukan Tuhan marah. Karena apa? Semua dosa, semua sudah dibayar oleh Tuhan gitu. Ada bencana itu akibat apa? Bukan akibat Tuhan marah. Akibat dosa. Akibat orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ya kan? Akibat dosa sehingga bumi ini rusak. Firman Tuhan seperti itu. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Oh, Tuhan bayar kita ini di atas kayu salib, menebus kita dari dosa, dari kesalahan, ya. Dan firman Tuhan katakan, aku sudah tidak menghukum lagi. Aku datang untuk kamu terima keselamatan, untuk kamu terima kesembuhan, untuk kamu terima kebebasan. Itu Tuhan datang. Tapi iblis itu tugasnya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau ada badai, ada bencana alam, itu bukan perbuatan yang Tuhan, itu perbuatan siapa? Iblis. Nah, kita orang-orang yang punya otoritas, punya kuasa, ya, kita bisa berdoa dengan otoritas kita untuk menghentikan itu semua. Seperti itu. Jadi kasih karunia selalu datang itu dengan damai, bukan dengan rasa bersalah. Tuhan tidak mendatangi murid dengan daftar kesalahan dulu, kamu salah ini, kamu kali ini, enggak. Dia datang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya. Jadi ada damai sejahtera. Nah, ketika Yesus naik perahu, air reda. Artinya apa? Ketika kita menyadari Yesus, waktu itu Yesus masih naik perahu, atau apalagi perjanjian lama, ya, Tuhan belum tinggal di dalam murid-muridnya. Tapi sekarang Yesus sudah ada tinggal di dalam kita. Kita bukan menanti Yesus datang lagi, tapi kita cukup menyadari, oh ya, Yesus sudah ada, tenang aku. Ya kan? Kayak anak kecil kan? Anak kecil begitu takut, begitu oh ada bapakku, tenang. Nah seperti itu. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Tuhan kok kamu nggak datang-datang ya? Tuhan kok kamu nggak tolong ya? Tuhan kok kamu nggak sembuhkan ya? Kita tidak lagi memohon lagi, tapi kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah ada. Dan Tuhan lebih ingin kita sembuh daripada kita ingin. Amin. Amin. Tinggal bagaimana kita mengucap syukur, menerima apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Natal ini bukan bicara tentang prestasi rohani, tapi tentang bagaimana kita tuh menyadari kehadirannya, mengalami kehadiran yang mengalami itu. Oh iya, ternyata Tuhan sudah ada bersama dengan aku. Dan bagi orang-orang teman-teman kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ini kesempatan kita anak-anak Tuhan untuk bawa mereka ke Tuhan, sehingga apa? Sehingga Tuhan akhirnya bersama dengan mereka juga. Mereka mengalami seperti itu, ya. Jadi hati yang dingin ini harus makanya gini. Kenapa saya antusias di tempat ini, Pak Petrus? Saya dengar dari ceritanya Mbak Niko, ya kan? Bagaimana dulu berapi-api, bagaimana dulu melayani Tuhan. Tadi Pak Petrus juga cerita, Pak Petrus menjemputin orang-orang. Ya. Itu juga saya lakukan, Pak. Saya dulu juga saya khotbah, tapi saya paginya saya jemputin. Di mereka gitu seperti ya. Pagi itu saya bangun jam 6 pagi, saya ambil mobilnya bos, mobilnya gembala, pagi saya jemputin, ya, jemaat-jemaat di jauh, ya, penuhi mobil, saya antar ke gereja, pada gerejanya jam 10 siang, ya kan, tapi saya sudah mulai jemput jam 6 pagi. Nah habis itu saya khotbah juga, habis khotbah saya antar mereka lagi, pulang jam 3 sore, mulai mobil, baru sama dia makan. Itu tiap minggu. Itu baru minggunya, belum yang tengah minggu, belum yang konser fresh, ya kan? Seperti itu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana saat itu Pak Petrus dengan berapi-api menjemput mereka, dan mereka datang, mereka menerima yang terbaik pada Tuhan, dan itu mereka dipulihkan, ya kan? Nah, Tuhan tidak mau
mencari-cari, oh kamu dulu salahmu apa enggak. Tapi Tuhan coba ini aku tenang, ayo mulai bangkit lagi, mulai panas lagi, mulai berapi lagi. Walaupun kita masih dalam kondisi lemah, tapi firman Tuhan kata apa? Di dalam kelemahanmu terletak kekuatanku. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi ini saatnya Pak Petrus. Saatnya kita berapi lagi, ya. Nanti Pak Petrus akan, ketika Pak Petrus sudah mulai bangkit lagi, dan ini awal dari kebangkitan, aku bilang di sini, ini sekarang kita lagi menanam benih, ya. Dan pertumbuhan Tuhan yang berikan pertumbuhan. Bagian kita apa? Bersekutu. Seperti tadi dikatakan firman Tuhan, Paulus menanam, Apolos menyiram. Itu bicara persekutuan. Ketika kita bersekutu, kita bersepakat, Tuhan kasih pertumbuhan. Seperti itu, ya. Jadi mulai ketika murid-murid berjalan ke Emmaus, mereka berpikir, aduh udah habis. Guru kita sudah disalibkan, sudah mati, sudah tidak ada harapan lagi. Yus, kita kembali lagi bekerja apa adanya, kita melakukan aktivitas apa adanya selama ini sebelum ada Yesus di dunia. Tetapi ketika mereka ada bersama Yesus, berjalan bersama, sampai akhirnya mereka sampai ke rumah yang mereka dan Yesus masih bercakap-cakap, dikatakan firman Tuhan apa? Hati mereka meluap-luap. Ya, jadi jangan tunggu Tuhan datang, tapi kita mulai menyadari bahwa Tuhan sudah ada bersama hidup kita, dan Dia mau kita berapi-api lagi, Dia mau kita bangkit. Dan kebangkitan kita Pak Petrus, ya kita semua ya, kebangkitan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kebangkitan kita ini nanti akan membangkitkan banyak orang. Amin. Amin. Ya, hari ini kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, dan ke depan kita percaya, ya kebangkitan itu sudah terjadi. Karena apa? Karena ada Yesus. Ya, kalau nggak ada Yesus, percuma, nggak akan ada kebangkitan. Ya. Karena ada Yesus, kita bangkit dan mulai, ya, mulai dari dalam diri kita menyadari tiap hari, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tidak pernah sendiri, Engkau ada bersama-sama dengan aku setiap hari. Hari ini aku mau berjalan dengan Engkau, dengan kelemahanku, Engkau berkata, itulah otak kekuatanku. Nah, dengan kita menyadari itu Pak Petrus, kita semua, ya, kita nanti akan mulai ada pertumbuhan. Enggak tahu pertumbuhannya dari mana. Tahu-tahu nanti tambah aja. Tahu-tahu nanti penuh aja. Tahu-tahu nanti kuat sendiri. Tahu-tahu nanti berjalan dengan cepat, bahkan berlari. Amin. 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 Itu pertumbuhan. Makanya hari ini kita mengucap syukur kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, ya. Dan ini kerinduan Tuhan. Saya hanya apa? Saya berjalan seperti apa yang Tuhan rindukan. Itu yang vital dalam hidup saya. Siap saya dengar, oh Pak Sal di sana butuh ini, oh Pak Sal di sana butuh ini, ayo, ya. Kenapa? Yang penting saya diterima nggak Pak Petrus? Terima. Gitu Pak. Ya. Nah, yang penting yuk kita bersepakat untuk apa? Membangun kerajaan Allah di dunia ini. Karena apa? Kita berasal dari kerajaan Allah. Yang kita bangun bukan kerajaan dunia, tapi yang kita bangun dengan kerajaan Allah. Nah, kalau yang kita bangun kerajaan Allah, modelnya harus sama dengan kerajaan Allah di surga, ya kan? Nah, yang tahu modelnya siapa? Tuhan Yesus, ya kan? Mandornya siapa di sini? Pak Petrus nanti, ya kan? Pak Petrus mandor, pengawas, ya kan? Nanti kan, speknya benar nggak di sini? Ya, materialnya benar nggak? Dan materialnya semua sudah disediakan semua di sini sama Tuhan. Amin. Amin. Semua ada di firman-Nya. Firman itu berfungsi untuk membangun, untuk memberi nasihat, untuk menegur, untuk memberikan kehidupan, untuk memerdekakan. Itu semua firman. Ya. Jadi yang penting apa? Kita mau mulai, ya, mulai berjalan dengan Tuhan, ya, tidak membatasi Tuhan. Loh, kok Tuhan dibatasi? Kuasa Tuhan itu tak terbatas atau terbatas Pak Petrus? Tak terbatas, tapi kita bisa membatasi kuasa Tuhan dengan apa? Dengan pikiran kita. Ya, tapi kalau kita percaya dengan firman, ya, firman ini itu akan membuka
batasan-batasan yang selama ini kita membatasi kuasa Tuhan. Nah, firman ini artinya membebaskan kita untuk apa? Kita menyadari, oh begitu dalamnya kasih Tuhan, begitu luar biasanya kekuatan Dia, di saat kita lemah pun Dia bekerja. Dia nggak bergantung dengan kelemahan kita. Bahkan kalau kita merasa kuat, ya silakan Dia pakai kekuatan. Tapi kalau kita bergantung penuh dengan Tuhan, ya Dia akan lakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh ajaib di tempat ini Tuhan. Engkau sudah lakukan pekerjaan-Mu bahkan sebelum kami ada pun, bahkan sebelum kami bersekutu Tuhan, Engkau sudah mengerjakan hal yang baik di tempat ini Tuhan. Amin. Dan ke depan Tuhan kami percaya sepenuhnya pada Engkau, Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Pak Petrus dan keluarga di tempat ini. Amin. Dan kami akan melihat Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, di sekitar Ambarawa ini, di sekitar Ungaran ini, mereka akan bangkit dan berapi-api kembali. Amin. Karena penuaian sudah tiba, penuaian jiwa-jiwa sudah tiba, dan tuaian sudah menguning semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dan kami percaya penuh Kau tinggal di tempat ini, sehingga semuanya Tuhan ada di dalam kasih karunia-Mu, ada di dalam anugerah-Mu, ada di dalam belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapak, kami menerima semua pekerjaan baik yang daripada Engkau, termasuk kesembuhan Pak Petrus. Kami percaya Tuhan, tidak ada mustahil. Pak Petrus dia akan bangkit lagi, kuat lagi, bersemangat, tidak hanya berjalan tapi berlari dan melompat Amin. untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga akan kumpulkan Tuhan anak-anak-Mu yang lain Tuhan, untuk mereka bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini, untuk kami membangun kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami terima berkat daripada Engkau Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas hidup Amin. kami semua di tempat ini. Semua apa yang kami kerjakan di tempat ini berhasil, Amin. dan kami akan beruntung Tuhan. Amin. Engkau sediakan segala sesuatu Tuhan, Yes. segala material surgawi Amin. di tempat ini. Aliran-aliran daripada surgawi juga mengalir terus di tempat ini. Amin. Terang daripada surgawi terus menyala-nyala tempat ini, Amin. sehingga banyak orang akan melihat kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu, tentang kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya daripada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.